Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi." Kita ini sering mendengar hadis ini, bahkan mengaplikasikannya di masyarakat. Ya padahal kita ini belum termasuk kategori orang yang berhak untuk menunjuk orang lain, kamu ini benar, kamu ini salah. Toh diri kita ini justru lebih banyak dosanya daripada orang lain. Ya kita kan mau jujur-jujuran nih, karena kejujuran itu merupakan prinsip dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita aplikasikan dong dalam kehidupan kita sehari. Nah, makanya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu yaqul taghyirul munkar bil yad lil wulatil ladina in darabul asi la yaqdiru bidarbihim. Katsiran minan nas ya'muru bima'rufin aw yanha an munkarin min ghairi siyasatin. Ya karena kebanyakan dari kita ini melakukan amr ma'ruf nahi mungkar tanpa ada siasat, tanpa ada cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'allum wa ta'limun wa intifa wa tadhakkur wa tadhkir wa istifad wa hasanat al-musuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin hadirat majelis jamaah zikir Ponpes TKN Al-Mubarak hafizakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, bisa bersama-sama menuntut ilmu. Dan seperti biasa mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, ala hadiniyah wa lakum niyatin sholih wa ala manawabihi asrafuna sholihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabih Al-Minahus Saniyah 'ala al-wasiyyatil madbuliyah ila an qala wahdhar aidan min akli ghairil halali fa inna akla ghairil halali yuqassil qalba wa yudhlimahu wa yahjubuhu an dukhuli hadratillahi ta'ala wa yakhlaqus thiyaba. Qala Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullahu ta'ala law anna 'abdan 'abada Allah ta'ala hatta sara mithla hadhihi sariyah thumma innahu lam yadri ma yadkhulu jawfahu ahalalun am haramun ma tuqbalu minhu. Wahdhar lan hati-hati sapa sira aidan halimalih min akli ghairil halali saking mangan saliyane kang halal. Fa inna akla ghairil halali mongko temen setuhune mangan kang saliyane halal iku yuqassil qalba iku gawe keras apa akal al-qalba ing ati wa yudlimuhu lan gawe peteng apa akal ing al-qalb wa yahjubuhu lan ngaling-ngalingi apa aklu ghairil halali ing man andukhuli hadratillahi ta'ala saking manjing hadrai Allah Ta'ala wa yakhlaqu lan ngerusak apa aklu ghairil halal asyaba ing pakaian. Qala al-imamu qala ngendika sapa al-imamu Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala law anna abdan lamun temen setuhune
siji hamba abada iku ibadah sapa abad Allah taala ing Allah taala hatta sara sehingga dari sapa abad mislah hadhihi sariyati ing sepadane iki tiang summa annahu mangko temen setuhune lam yadri annahu temen setuhune man iku lam yadri ora weruh sapa man ma ing barang yadkhulu kang manjing apa ma jaufahu ing perute wetenge man ahalalun ana ta halal am haramun utawa haram ma tuqbalu minhu ora den trima apa ibadah minhu saking man. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa bersama-sama mengaji, menuntut ilmu, bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita melanjutkan pengajian yang sebelumnya, yaitu tentang tasawuf, di mana materi yang kita baca adalah kitabnya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah dalam kitabnya Al-Minahus Saniyah. Sudah dijelaskan oleh beliau Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani bahwasanya di nasihat yang sebelumnya beliau memberikan peringatan untuk kita dari menyakiti orang lain. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Kenapa? Karena kalau kita menyakiti orang lain, menghancurkan perasaan orang lain, ya maka hakikatnya amal-amal yang telah kita perbuat, amal-amal yang telah kita lakukan itu akan menjadi gugur. Makanya Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah mengatakan innama hujibal khalqu anil usuli wa musyahadatil malakuti bi syai'aini su'ut ta'amati wa adal khalq, di mana semua manusia itu dihalangi untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran dia melakukan dua hal. Yang pertama, su'ut ta'amati, makanannya itu buruk, makanannya haram. Yang kedua, wa adal khalqi, menyakiti orang lain. Nah, sehingga karena dua hal ini adalah hal yang sangat berbahaya dan kebanyakan dari kita itu melakukan dua hal ini, ya maka kita sulit untuk usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya beliau Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani pada pertemuan atau pengajian pada malam hari ini, teks yang kita baca dari kitab beliau menyebutkan wahdzar aidan min akli ghairil halali, dan hati-hatilah kita dari makan makanan yang tidak halal, makan makanan yang haram. Kenapa? Fa inna akla ghairil halali yuqassil qalba wa yudlimuhu. Ada banyak efek negatif, efek bahaya dari makan makanan yang haram. Yang pertama adalah yuqassil qalba. Yang pertama adalah mengeraskan hati. Jadi kerasnya hati itu memiliki banyak tanda-tanda. Apa tandanya? Ketika dia dinasehatin itu nggak mau dengar, itu kan? Ketika dinasehatin dia berbuat salah, kemudian ada orang yang menasehati dirinya, dia tidak mau apa? Tidak mau dengar, tidak mau melaksanakan nasihat itu. Berarti itu menunjukkan bahwa di dalam dirinya itu hatinya dalam keadaan keras. Tuh efek pertama. Nah, sehingga ketika kita menjadi golongan orang-orang yang hatinya itu keras, kebenaran yang seharusnya diterima oleh diri kita, ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan ada seseorang yang memberikan nasihat kepada kita, kita bukannya menerima nasihat tersebut tapi justru menyalah-nyalahkan orang yang menasihati kita,
bahkan mengingkari orang yang menasihati kita, maka itu merupakan tanda bahwa hati kita dalam keadaan keras. Sehingga orang yang hatinya keras, bagaimana dia itu dapat usul kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, padahal seseorang yang dapat usul kepada Allah Subhanahu wa taala syaratnya kan memang banyak. Hatinya pertama harus lembut, ketika dia dijahatin oleh orang lain, dia memaafkan. Ketika dia dalam keadaan emosi, dia bisa menahannya. Ketika dia itu melihat kebaikan orang lain kepada dirinya, ya dia terima, bahkan dia balas kebaikan itu. Tetapi ketika sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang keras hatinya ketika kita menemukan kebenaran, meskipun dijelaskan kepada kita bahwa kebenaran itu sungguh merupakan kebenaran yang sebenar-benarnya, tetap hati kita akan menolak. Kenapa? Hati kita keras. Nah, sehingga kita harus curiga dengan diri sendiri. Ketika ada orang yang menasihati kita, kok kita nggak menerima? Oh, jangan-jangan makanan yang kita makan itu bukanlah makanan yang halal. Tetapi yang kita makan itu bisa jadi adalah makanan yang haram. Nah, maka kita harus hati-hati. Makanya Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Lau anna abdan abadallaha taala hatta sara mithla hadhihi sariyah." Seandainya jika ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, memperbanyak wirid, sedekah dan seterusnya, bahkan seakan-akan hatta sara mithla hadhihi sariyah, seakan-akan dia itu menjadi seperti ini, apa nih? Tiang. Menjadi seperti tiang. Saking getolnya ibadah yang dia laksanakan, saking banyaknya ibadah yang dia laksanakan. Jadi kalau sholat itu kan orang yang ketika sholat itu kan banyak berdirinya. Allahu Akbar takbir, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca surat. Kan yang dihitung adalah rokaatnya, yang banyak itu adalah berdiri. Nah, ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang banyak, ya, terutama sholatnya yang banyak sampai ribuan rakaat misalnya, hatta sara mithla hadhihi sariyah, kata Imam Abu Hanifah, sehingga dia itu seakan-akan seperti tiang yang tegak berdiri lantaran ibadah yang banyak dia lakukan. Tetapi walam yadri ma yadkhulu jawfahu ahalalun am haramun, tapi dia nggak tahu yang dia makan itu apakah halal atau haram. Ya misalnya, ya kalau santri mah rokok gitu kan, rokoknya itu nggak tahu ini punya siapa, langsung disedot aja tuh kan. Atau kopinya siapa nih kan nggak tahu, langsung diminum. Atau makanan siapa nggak tahu, langsung diminum, disikat. Tapi dia itu adalah orang yang ahli ibadah, sholatnya banyak, dengan puasanya banyak, zikirnya banyak, tapi dia itu nggak tahu, nggak bisa ngontrol mana yang halal sehingga dia bisa makan, mana yang haram sehingga dia hindari. Maka kata Imam Abu Hanifah, ma tuqbalu minhu, ibadah yang banyak itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya di sini merupakan nasihat bagi kita semua. Mudah-mudahan hal ini bisa kita terima dan semoga bisa kita amalkan, bahwa apa yang masuk ke dalam perut kita, apa yang masuk ke dalam mulut kita, dan apa yang kita pakai, pakaian apa yang kita pakai, itu harus merupakan dari harta yang halal. Karena mengkhawatirkan, ditakutkan ketika kita sudah capek, sudah melakukan sholat beribu-ribu rakaat, yang sholat
atau membaca sholawat sampai ratusan ribu, atau yang zikirnya sudah banyak nggak kehitung, atau yang puasanya itu sudah tahunan. Tapi tadi apa yang dia makan nggak dia perhatikan. Yang halal disikat, yang haram pun disikat. Rokoknya temennya disikat nggak bilang dulu. Rokoknya tetangga disikat, rokoknya temennya disikat, kopinya diseruput gitu kan. Makanannya temennya juga disikat. Ya akhirnya meskipun dia ibadah bertahun-tahun, meskipun zikir ratusan ribu, tetap bro susah. Bahkan di sini dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah, amalnya itu tidak akan diterima gitu. Makanya dalam sebuah perkataannya Imam Ibrahim bin Adham alaihi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan atib mat'amak, makananmu itu harus diperbaiki. Maksudnya usahakan bahwa makanan yang akan masuk ke dalam perutmu itu harus dari harta yang halal. Wa ma 'alaika ba'da dzalika alla tasuman nahar. Nah, kata beliau, ketika kita itu sudah memperbaiki makanan kita, rokok kita, kopi kita itu sudah berasal dari harta yang halal. Nah, kata beliau, wala alaika, udah kamu nggak usah repot-repot, an alla tasuman nahar, engkau itu nggak puasa di siang harinya. Berarti kalau dibalik, jika seseorang itu puasanya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, tapi ketika dia itu ngerokoknya pakai punya orang, rokok orang disedot sama dia, kopinya orang diseruput sama dia, atau makanannya orang lain disikat sama dia. Jangan harap orang yang seperti ini amalnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya karena kita tidak hati-hati dalam mengkonsumsi makanan gitu. Wala taqumul lail yani naflan. Nah, sehingga hal ini memberikan satu motivasi bagi kita bahwa kita harus lebih memperbaiki ibadah-ibadah batin. Ibadah-ibadah batin itu lebih harus kita perbaiki. Ya, ibadah zahir penting, sangat penting bahkan, tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu apa? Ibadah batin. Oleh karenanya Al-Imam Sultanul Aulia Al-Qutbur Rabbani wal Ghauthus Samadani di dalam manaqibnya beliau mengatakan, ketika Nabi Khidir alaihi salam bertanya kepada beliau, Ya Abdul Qadir, madza banaita amrak? Wahai Syekh Abdul Qadir, engkau itu memiliki prinsip apa? Prinsip yang engkau pakai itu apa? Nah, kata beliau, banaitu amri 'ala sidq. Prinsip yang saya gunakan, yang saya bangun, yang saya pertahankan itu adalah jujur. Nah, sehingga ketika beliau itu berangkat dari kota Jilan sampai ke Baghdad ketika beliau umur 18 tahun, dan ketika beliau memasuki Baghdad beliau bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam, dan di situ beliau disuruh untuk memegang janjinya. Ya sudah, kalau memang kamu adalah orang yang memiliki prinsip untuk jujur, dan ketika engkau sudah berjanji bahwa engkau akan menungguku selama 3 tahun, engkau tidak akan berpindah-pindah, maka laksanakanlah. Dilaksanakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau menunggu Nabiullah Khidir alaihi salam selama 3 tahun. Jadi Nabi Khidir alaihi salam itu menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam setahun itu cuma sekali.
diberi nasihat pun cuma sedikit. Nah, tetapi kita lihat hasilnya. Jadi kalau melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari umur 18 tahun sampai umur 53 tahun itu beliau mesantren. Jadi mesantrennya beliau itu selama 35 tahun. Dari umur 18 sampai umur 53. Nah, ini kan satu hal yang menurut kita sangat-sangat mustahil. Terlebih saat itu media yang digunakan, media yang mendukungnya itu nggak seperti kita. Jadi kan kalau kita misalnya pengen ngaji kitab tertentu, ya kan, ya gampang, punya duitnya, lari atau mendatangi toko kitab, sudah beres. Terus ngaji ke ustadznya, ngaji ke kiainya, beres. Itu kalau zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu pengen punya ngaji misalnya kitab ini nih, kitab Al-Minahus Saniyah, kita nggak punya kitabnya. Ya kalau mau ngaji ya ditulis dulu dari awal sampai akhir gitu. Menyalin kitabnya orang lain, ditulis lagi ulang, baru ngaji ke seorang kiai, ke seorang ulama, ke seorang ustadz. Nah, beliau itu kurang lebih 1000 tahun dari sekarang. Nah, otomatis pendukung-pendukungnya dalam hal ngaji yaitu nggak semodern sekarang otomatis. Nah, sehingga ketika kita menelusuri perjalanan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika beliau mesantren kadang nggak makan gitu kan. Nggak makannya bukan hanya makannya cuman sehari 1 kali, itu masih mending. Nah, jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jilani terkadang bahkan seringnya beliau itu makan 3 hari sekali gitu. Ya kalau kita pikirkan ya tentu itu adalah hal yang sangat berat dan kita nggak mungkin kuat untuk melaksanakan hal itu. Nah, tetapi begitulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana beliau memberikan suri tauladan bagi kita bahwa dalam menjalani kehidupan itu ya harus qanaah, harus terima dengan apa yang ada. Itu bukan lantaran karena semuanya tidak difasilitasi, baik kitabnya nggak difasilitasi, makanya tidak difasilitasi, atau bahkan tempat tidurnya tidak difasilitasi, kemudian galau, setelah galau ya udah pulang lagi ke rumah. Itu kan cemen gitu tuh. Nah, sehingga itulah perjalanan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama, seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau mengajarkan kita agar kita ini memiliki kejujuran. Kejujuran kepada siapa? Satu, ya kejujuran kepada diri kita sendiri. Kita ingin misalnya memiliki cita-cita. Apa cita-citanya? Misalnya menjadi seorang pembisnis sukses, atau menjadi seorang ulama yang besar, atau ingin menjadi seorang dokter misalnya, ataupun yang lainnya lah. Ya otomatis ketika keinginan kita itu memang benar-benar kuat, ya kita harus jujur. Kita ini harus memiliki prinsip, di mana dari prinsip ini kita akan mengejar target yang akan kita capai. Itu tuh. Nah, sehingga dengan hal ini dia tidak akan mudah goyah. Meskipun orang lain ya manas-manasin kita untuk tidak mau pesantren, ya udah nggak ngefek. Karena apa? Karena kita sudah punya prinsip. Meskipun melihat teman-temannya yang bekerja di luar sudah bekerja menghasilkan uang, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa ngasih ke orang lain, bisa ngasih ke orang tuanya dan seterusnya. Ya karena kita sedang mesantren, ya mesantren, harus fokus pada tujuan kita. Gitu tuh. Nah, sehingga hal inilah yang seharusnya kita sadari, seharusnya kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya dalam nasihat yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala,
Nah, kata beliau di beberapa pengajian sebelumnya, beliau mengatakan, wahdhar min daqaiqir riya'i khaufan min daya'il ujuri wa dhulmatil qalbi wa alaika bi ikhlasil amal. Dan engkau itu atau kita ini semuanya wajib untuk mengejar ikhlasnya amal. Bagaimana ikhlasnya amal? Yang namanya amal yang ikhlas berarti ikhlas ini kan harus murni. Karena ikhlas ini merupakan masdar dari kata akhlaso yukhlisu ikhlason. Kalau sulasinya itu dari khulus. Khulus itu artinya murni, artinya bersih. Berarti dalam amal ibadah, sholat, dalam amal ibadah zikir, puasa, tuh, apalagi tuh, sholawat, memperbanyak sholawat, menghadiri pengajian dan seterusnya. Ya niatnya harus diluruskan, bukan karena lantaran nggak enak, terutama yang pengajian per bulan nih. Lantaran nggak enak, oh saya sudah lama nih absen. Kalau saya nggak setor muka, saya malu. Kan gitu. Ya jangan dong. Ya memang setidak-tidaknya minimal dalam sebulan sekali kan harus hadir. Ya tapi bentuk dari sebuah kejujuran dalam diri kita. Karena kita jujur kepada diri kita bahwa kita ini butuh kepada nasihat-nasihat guru kita, wejangan-wejangan dari guru kita. Ya sudah kita hadir. Bukan lantaran karena nggak enak ini itu kemudian kita memaksakan diri untuk hadir. Tapi ya sudah mau hadir itu sudah alhamdulillah kan gitu. Daripada nggak sama sekali. Ya setidaknya meskipun dia dalam keadaan terpaksa, setidaknya dia mendapatkan nasihat dari gurunya, mendapatkan ilmu yang baru dari gurunya dan seterusnya. Itu ya. Oleh karenanya hal inilah yang menjadikan para ulama-ulama terlebih dahulu gitu kan, meskipun mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli sedekah, mereka ini adalah orang yang paling banyak ibadahnya dibandingkan dengan golongan-golongan yang lain. Ya mereka tidak akan merasa bahwa ini adalah amal saya. Tidak akan merasakan demikian. Justru sebaliknya ketika setelah mengamalkan, melaksanakan sholat yang begitu banyak, bersedekah dengan amal yang begitu besar, dan berpuasa dalam jangka sekian tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, mereka merasa bahwa saya ini belum melakukan apa-apa. Ya karena ketika melihat diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya jauh dari kategori orang-orang yang memiliki adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga karena saya ini merasa orang yang belum benar, bukanlah orang yang berilmu, bukanlah orang yang memiliki amal yang banyak, bukanlah orang yang hatinya itu bersih, sehingga tetap saya masih membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal yang telah saya lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya dijauhkan dari siksa Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sehingga dari sini ketika dia itu merasa dirinya bukan siapa-siapa, dia tidak merasa bahwa dirinya adalah orang yang benar, bahwa dirinya bukanlah orang yang pantas disebut sebagai ulama. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang pada hakikatnya berhak untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kan kalau dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron, falyughayyirhu biyadihi." Ya. Fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adzaful iman. Ya kan? Tuh, kita ini sering mendengar hadis ini bahkan mengaplikasikannya di masyarakat. Ya padahal kita ini belum termasuk kategori orang yang berhak untuk
menunjuk orang lain kamu ini benar, kamu ini salah. Toh diri kita ini justru lebih banyak dosanya daripada orang lain. Ya kita kan mau jujur-jujuran nih. Karena kejujuran itu merupakan prinsip dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita aplikasikan dong dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuh kan? Nah, makanya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah, beliau itu menafsiri hadis yang tadi disebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Beliau mengatakan, wa kana Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu yaqul taghyirul munkar bil yad lil wulatil ladina in darabul asi la yaqdiru bidarbihim wa taghyiruhu bil lisan lil ulama'il amilin fayamuruna an-nasa wa yanhaunahum fayamtathiluna qawlahum. Jadi arti dari hadis tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, bagian yang pertama yaitu merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Itu bagi siapa? Bagi al-ulah, bagi pemerintah, ya, bagi pemerintah. Kenapa? Li'annahum in darabul 'asi la yaqdiru bidarbihim. Ya karena ketika mereka sudah menyetop sebuah kemaksiatan atau sebuah kesalahan, orang-orang yang dilarang itu nggak bisa komplain. Kalau pemerintah menentukan A, ya sudah A, nggak bisa dikasih alasan ini itu nggak bisa. Nah sementara kita ini menempatkan diri kita sebagai seorang penguasa, sehingga ketika melihat kemungkaran, wahyu tempat kemaksiatan itu langsung dibubarkan gitu. Bahkan yang di diskotik segala macam itu dirusak. Ya padahal tujuan dari amar ma'ruf nahi munkar itu apa? Agar orang-orang yang didakwahi, diajak itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita balik. Ketika ada oknum tertentu yang sok-sokan memposisikan dirinya sebagai tadi penguasa, lalu dia amar ma'ruf nahi munkar dan ketika melihat kemaksiatan langsung dihancurkan misalnya tempatnya. Nah, orang-orang yang di sini dilarang tadi itu ya oleh dirinya, kira-kira nurut atau enggak? Enggak bakalan. Justru yang ada emosi ngajak perang ini nih. Ngajak perang karena dia sudah menghancurkan tempat kita balik. Kita balas gitu kan. Jadi kan yang namanya dakwah itu hanya sekedar mengajak. Wa ma 'alaika illal balagh, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, itu tidak ada kewajiban atasmu kecuali hanya menyampaikan, kecuali hanya mengajak. Yang namanya ngajak, orang yang diajak kalau nurut syukur, kalau nggak nurut ya nggak masalah, karena kewajiban dia sudah gugur. Gitu. Itu untuk pertama. Mana dari hadis tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, wa taghyiruhu bil lisani lil ulama'il amilin. Dan perubahan kemungkaran dengan lisan itu adalah bagi kalangan ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Itu, ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau dia merasa bahwa dirinya ulama, kalau dia merasa bahwa dirinya sudah mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan kepada dirinya, itu silahkan nasihati dirinya, nasihati orang-orang yang berbuat kemungkaran, tuh kan. Tapi yang tadi ya, yang namanya merasa dirinya ulama, merasa dirinya sudah mengamalkan ilmunya, orang yang merasa punya ilmu, orang yang merasa dirinya sudah mengamalkan ilmunya, itu tetap kalau dalam pandangan tasawuf itu ya kurang tepat, kurang benar. Karena yang ketika dia merasa, ya otomatis dalam dirinya ada sesuatu. Berarti dalam dirinya masih ada kibir yang merupakan, ada kesombongan yang merupakan salah satu dari sifatnya setan. Gitu kan. Nah, oleh karenanya apa sih kriteria dari ulama amilin itu? Ya mereka adalah golongan
orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya sehingga hatinya itu sudah bersih. Seseorang yang hatinya bersih, ya, ketika mereka menasehati kepada orang lain, terutama seseorang yang melakukan sebuah kemungkaran, melakukan sebuah kemaksiatan, itu rata-rata orang yang dinasehati akan sadar, oh iya, saya ngaku salah dan saya menyesal betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan perbuatan-perbuatan ini. Oleh karenanya ya sudah, saya minta petunjuk, saya minta nasihat, saya minta bimbingan agar saya menjadi orang yang benar, kan gitu. Targetnya seperti itu. Nah, tapi karena kita itu merasa benar, ya kan, merasa kita ini orang yang berilmu, lalu tadi tugas yang seharusnya dimiliki oleh penguasa itu kita ambil, gitu kan, kita rampas. Tugas yang seharusnya menjadi tugasnya para ulama al-amilin itu kita rampas, sehingga mudah untuk menyalah-nyalahkan orang lain, apalagi orang yang melakukan sebuah kemaksiatan. Naudzubillahi min dzalik, gitu tuh. Oleh karenanya kata Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala di dalam kitabnya ini Lawaqihul Anwaril Qudsiyah, beliau mengatakan akhadha alaina al-ahdal 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an na'mura bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari sawa'un anfusana wa ghairana fa inna kilahuma wajibun. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk siapa? Anfusana, untuk diri kita. Jadi yang di amar ma'ruf dan nahi mungkar sebelum orang lainnya diri kita dulu. Sebelum membenarkan orang lain atau menyalahkan orang lain, ya kita harus membenarkan diri sendiri, amar ma'ruf nahi mungkar kepada diri sendiri. Kalau sudah benar, baru ke orang lain, tuh kan? Nah, maka beliau melanjutkan, wa yahtaju man yuridal amala bihadzal ahd ila sulukin ala yadi syaikhin shadiqin yu'arrifuhu turuqas siyasah liyadkhula minha ila hadratin qiyadin nasi lahu. Dan seseorang yang ingin aktif dalam aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, dia itu membutuhkan bimbingan dari seorang guru, syekhin, dari seorang guru, shadiqin, yang jujur. Yang jujur nih, bukan karena apa-apa dia itu amar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi karena Allah. Dan syekhin shadiqin tadi itu yu'arrifuhu turuqas siyasah, memperkenalkan kepada dirinya cara atau siasat untuk bisa menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran. Kenapa kita ini butuh kepada bimbingan seorang guru ketika kita ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Itu kan, terutama kepada orang lain. Kok kita ini membutuhkan guru yang memperkenalkan kita tata cara untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Ya karena fa inna katsiran minan nas ya'muru bi ma'rufin aw yanha an munkarin min ghairi siyasatin. Ya karena kebanyakan dari kita ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa ada siasat, tanpa ada cara agar orang-orang yang dilarang oleh dirinya itu selesai dari kemaksiatannya, itu mau untuk taubat dari perbuatan kemungkaran, kemaksiatan yang telah dia perbuat. Soalnya kalau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa siasat, apa jadinya? Fayazdadul munkiru biqiyami nafsi dalikal asi awidh dhalimi masan. Karena kalau tidak pakai siasat, orang yang tadi melakukan kemungkaran dilawan tanpa ada siasat, itu akan nambah kemungkarannya. Jadi bukannya mereka tobat, tapi malah semakin menjadi-jadi.
Bukannya mereka kembali ke Allah Subhanahu wa taala, mereka malah mengembangkan kemaksiatan dan kemungkaran yang mereka lakukan. Nah, sehingga dari sini merupakan satu pelajaran bagi kita bahwa janganlah kita ini mudah untuk menyalah-nyalahkan orang lain, gitu kan, apalagi dengan dengan judul amar ma'ruf nahi mungkar, sementara dalam diri kita sendiri kemungkarannya itu penuh gitu tuh. Sehingga boro-boro orang lain mau mengubah kemungkarannya menjadi ma'ruf, ini malah orang lain akan semakin bertambah kemungkaran dalam dirinya. Gitu tuh. Oleh karenanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah, meminta taufik, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar, khususnya kepada diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walakum minkum. Assalamualaikum. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.